Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadilah STMNG. Yang dimana tugasnya itu adalah saya akan membaca chapter 3 dari e-book pemrograman web. Baiklah, langsung saja ke materi bab 3-nya. The Art of Styling, Modern CSS Layouts. Materi 1, The Box Models Mechanics. Segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS atau Cascade Styling Sheets, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak. Di mata browser, setiap elemen HTML, mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa, hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai The Box Models, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Nah, tadi saya sudah cari juga apa arti-artinya, seperti apa itu box models. Itu adalah konsep dasar yang menentukan bagaimana setiap elemen ditampilkan di layar. Nah, jadi sepertinya disebut sebagai box model itu karena dia kotak persegi panjang. Lalu bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah. Di tengah-tengahnya ada content area. Nah, content area itu bagian inti atau paling dalam dari sebuah elemen di dalam box model. Jadi di sini tempat isi. Rumah itu sendiri tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu tetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemenmu bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna atau background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border, yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak tepat di antara padding, yaitu halaman dalam, dan margin atau lingkungan luarnya. Dan ia adalah satu-satunya bagian dari box models yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis, seperti solid, dashed, atau dotted. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengapas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika dekoratif atau fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel. Dalam desain modern, border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Lapisan terluar dan paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumahmu dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpuk atau berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse. Apa itu margin collapse? Fenomena dalam CSS di mana dua margin vertikal atas dan bawah dari elemen yang berdekatan bergabung menjadi satu margin tunggal. Margin collapse tadi di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak akan dijumlahkan melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini sering membuat developer garuk-garuk kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka.
Namun ada satu masalah besar dalam model standar CSS, yaitu content box yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengatur width-nya 100 pixel, lalu menambahkan padding 20 pixel dan border 5 pixel, lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150 pixel, yaitu 100 ditambah 20 kiri ditambah 20 kanan ditambah 5 kiri ditambah 5 kanan. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kamu hitung dengan presisi. Solusi arsitektural modern untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border di dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi jika kamu set width-nya itu 100 pixel, lebar totalnya akan tetap 100 pixel. Dan browser yang akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan preset global, box sizing, dan box order di baris pertama kode mereka. Ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif, sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran benda fisik. Tanpa ini, membuat layout responsif yang presisi hampir mustahil karena kamu harus terus-menerus mengulangi nilai padding dari lebar elemen. Sebagai arsitek web, tugas pertamamu saat memulai proyek baru adalah memastikan model kota ini diatur dengan benar agar fondasi bangunanmu kokoh. Materi kedua, CSS Specificity and the Cascade. Seni memenangkan perang selektor. Pernahkah kamu menulis kode CSS, menyimpannya, merefresh browser, tapi tampilannya tidak berubah sama sekali padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade atau air terjun berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun sebelum melihat ukuran penulisan, browser akan melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan, yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemenmu. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya, dan semakin besar kemungkinannya untuk menang. Sistem skor spesifitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepekatan dalam militer atau skor, seperti A, B, C, dan D. Di tingkat terendah adalah elemen selektor seperti H1 atau heading, paragraf, dan div, yang hanya bernilai 1 poin, 0001. Di tingkat selanjutnya, ada kelas selektor seperti .button dan .card, atribut selektor, dan pseudo class yang bernilai 10 poin, 0010. Jauh di atasnya ada ID selektor seperti header dan main yang memiliki kekuatan setara 100 poin, 0100. Dan yang paling kuat, yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style atau style yang ditulis langsung di HTML yang bernilai 1000 poin. Jadi kalau dia 1000 poin itu 1000. Browser akan menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing, dan aturan dengan skor tertinggilah yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling. Karena ID memiliki skor yang sangat tinggi, sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya, jika kamu mewarnai tombol dengan submit button color red, kamu tidak akan bisa mengubah warnanya menjadi biru hanya dengan class.blueButton color blue. Karena 100 poin ID selalu mengalahkan 10 poin class. Ini menciptakan kode yang kaku atau rigid dan sulit dipelihara atau unmaintainable. Memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifitas. Oleh karena itu, standar industri saat ini menyarankan untuk selalu menggunakan class untuk styling dan membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau anchor link. Apa itu anchor link?
Tautan yang mengarahkan pengunjung ke bagian tertentu halaman yang sama, bukan membuat halaman baru dari awal. Ada satu senjata pamungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa, yaitu important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifisitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, penggunaan important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakannya, satu-satunya cara untuk menimpanya adalah dengan menggunakan important lain dengan spesifisitas yang lebih tinggi yang memicu lingkaran setan perang nuklir dalam kodemu. Hutang teknis. Apa yang dengan hutang teknis? Sebuah konsep dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan beban kerja tambahan yang muncul di masa depan. Gunakanlah important hanya dalam keadaan darurat absolut, misalnya saat harus menimpa gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakan untuk styling komponen internalmu sendiri. Selain spesifisitas, kita juga harus memahami konsep inheritance atau pewarisan. Beberapa properti CSS, terutama yang berhubungan dengan teks seperti color, font family, dan line height, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun properti yang berhubungan dengan kotak seperti width, margin, border, dan padding umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu dari penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit, misalnya border inherit, atau membatalkannya dengan initial atau unset. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita menulis kode yang lebih dry atau don't repeat yourself dan efisien. Don't repeat yourself ini tidak mengulang sendiri. Kesimpulannya, spesifisitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuanmu adalah menjaga kurva spesifisitas serendah dan sedatar mungkin. Keep specificity low and flat. Hindari membuat selektor yang terlalu bersarang seperti .header, .nav, .list, .item. Karena ini meningkatkan skor spesifisitas secara tidak perlu dan membuat kode bergantung pada struktur HTML yang rapuh. Tulislah CSS yang modular dan independen, sehingga komponenmu bisa dipindahkan ke mana saja tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain di sekitarnya. 3. Flexbox System, penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa yang melibatkan penyalahgunaan property float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexbox atau disebut juga Flexible Box Module hadir sebagai penyelamat untuk menangani tata letak satu dimensi. Artinya, ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu baris horizontal atau satu kolom vertikal. Tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep inti Flexbox adalah adanya flex container yang untuk induk dan flex item untuk anak. Dengan hanya memberikan display flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini seperti seseorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Fungsi utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu, main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan, seperti teks, dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis, misalnya menaruh item di tengah atau menyebarnya ke ujung kiri dan kanan. Sementara itu, properti align items digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis, misalnya
Memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada di tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flex direction column. Saat ini terjadi, main axis berubah menjadi vertikal, sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal dan bukan horizontal lagi. Kekuatan magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh atau yang disebut grow, dan menyusut atau yang disebut shrink, mengisi ruang yang tersedia. Properti flex grow dan flex shrinks dan flex basis, sering disingkat menjadi flex, memberikan kecerdasan pada setiap item. Misalnya kamu bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap, tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis memanjang memenuhi sisa ruang kosong. Tanpa Flexbox, melakukan hal ini membutuhkan perhitungan persentase manual yang rumit dan rentan pecah di layar yang berbeda. Flexbox menghitung ruang kosong secara dinamis dan mendistribusikan sesuai proporsi yang kamu inginkan, membuat layout terasa cair dan responsif secara alami. Salah satu kemenangan terbesar Flexbox adalah kemampuannya melakukan vertical centering dengan mudah. Apa itu vertical centering? Menempatkan elemen tepat di tengah secara vertikal, di dalam kontainer atau pembungkusnya. Sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buruk di dunia CSS selama bertahun-tahun, cukup dengan 3 baris kode, display flex, justify content, center, align item, center. Kamu bisa menempatkan elemen apapun di tengah-tengah induknya. Tidak peduli berapa ukuran elemen tersebut, ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti position absolute dengan transformasi negatif atau penggunaan tabel semu. Flexbox juga memungkinkan kita mengubah urutan visual elemen tanpa mengubah struktur HTML. Mengubah property order yang sangat berguna untuk desain responsif, di mana urutan tampilan di HP mungkin berbeda dengan di desktop. Namun, penting untuk diingat bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah. Ia didesain untuk komponen skala kecil atau menengah seperti navbar, card, form control, atau daftar media. Ketika kamu mencoba membangun tata letak utama yang kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbox mulai terasa canggung dan memaksa kita membuat banyak div wrapper tambahan. Div wrapper. Apa itu div? Adalah sebuah elemen yang digunakan untuk membungkus kumpulan elemen HTML lainnya. Bayangkan sebuah kado isinya adalah elemen-elemen seperti teks, gambar, tombol, sedangkan wrapper adalah kotak kardusnya yang menyatukan semua isi tersebut agar mudah dibawa dan diatur posisinya. Disinilah batasan satu dimensi mulai terlihat. Flexbox bekerja dengan prinsip konten menentukan layout, ukuran item mempengaruhi grid. Yang berbeda dengan kakaknya, CSS Grid yang bekerja dengan prinsip layout menentukan konten. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flexbox tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas front-end developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern, dan performanya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja FlexWrap untuk menangani item yang melubar ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, Flexbox adalah tentang distribusi ruang dan penyelarasan atau alignment. Jika kamu ingin menata benda-benda dalam satu garis lurus atau satu tumpukan, Flexbox adalah pilihan terbaik tanpa keraguan. Materi keempat, CSS Grid System, arsitek 2 dimensi. Nah, jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak 2 dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris atau rows dan kolom atau columns secara bersamaan, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelum adanya grid, developer terpaksa menggunakan framework.
seperti Bootstraps yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan ke tangan CSS native. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih, semantik, dan tanpa perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konsep dasar grid dimulai dengan mendefinisikan tracks menggunakan grid template columns dan grid template rows pada elemen induk. Di sini, CSS memperkenalkan satuan ukuran baru yang revolusioner bernama FR atau fraction unit. Satuan FR mewakili bagian dari ruang kosong yang tersedia, misalnya grid template column 1 FR 2 FR. Maka akan membagi kolom menjadi 2, di mana kolom kedua lebarnya 2 kali lipat kolom pertama, secara otomatis dan responsif. Ini jauh lebih fleksibel daripada presentase, karena FR otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau gap. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan kalkulator untuk memastikan total lebar adalah 100%. Browser yang melakukan matematika berat itu untuk kita. Fitur paling artistik dan intuitif dari CSS Grid adalah Grid Template Areas. Bayangkan kamu bisa menggambar layout websitemu langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa menamai area gridmu seperti header, sidebar, content, dan footer, lalu menyusunnya dalam properti Grid Template Areas. Ini membuat kode CSS menjadi sangat mudah dibaca atau readable dan dipahami oleh manusia. Jika kamu ingin memindahkan sidebar dari kiri ke kanan, atau memindahkan folder atau memindahkan footer ke atas, entah kenapa, kamu cukup mengubah string teks di CSS tanpa perlu menyentuh struktur HTML sama sekali. Ini adalah pemisahan sejati antara struktur HTML dan presentasi atau CSS yang diidam-idamkan selama ini. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis atau yang disebut auto placement algorithm yang sangat cerdas. Jika kamu tidak menentukan posisi spesifik untuk item-item grid, browser akan otomatis mengisinya ke dalam sel-sel yang kosong mirip seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful ketika dikombinasikan dengan fungsi min-max dan autofit atau autofill. Kamu bisa membuat galeri foto responsif yang otomatis menambah atau mengurang jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa perlu menulis satupun media query. Ini adalah teknik Holy Grail dalam desain responsif modern yang secara drastis mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dirawat. Media query. Apa itu media query? Teknik dalam CSS yang memungkinkan kita untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan karakteristik perangkat yang digunakan pengunjung, seperti lebar layar, orientasi, atau resolusi. Selain itu, grid memecahkan masalah klasik jarak antar elemen dengan properti gap. Dulu grid gap. Di masa lalu, untuk memberi jarak antar kolom, kita harus menggunakan margin kanan pada semua elemen kecuali elemen terakhir atau last child, yang sangat merepotkan. Dengan gap, kita cukup menentukan jarak antar sel grid dan browser hanya akan memberikan jarak di antar item, tidak di pinggir luar. Ini membuat layout terlihat rapi dan konsisten. Grid juga memungkinkan item untuk saling tumpang tindih atau overlap dengan sengaja menggunakan nomor baris, atau disebut line-based placement. Dan Z-index memungkinkan desain kreatif bergaya majalah atau poster yang sebelumnya sangat sulit dicapai di web. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan flexbox. Aturan praktisnya adalah gunakan grid untuk tata letak halaman utama atau macro layout yang membutuhkan presisi 2 dimensi, dan gunakan flexbox untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam sel grid tersebut atau disebut micro layout. Seperti menyusun ikon dan teks di dalam tombol. Keduanya bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi atau disebut CSS power couple. Menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Materi kelima, responsive strategy. Desain yang cair seperti air.
Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet, lipat hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive Web Design atau RWD adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis utama untuk mencapainya adalah media queries, add media, yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebar layar, min width, atau max width. Media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 768 pixel, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil atau zoom out, yang tidak terbaca dan sulit diklik. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit dulu, lalu memaksanya masuk ke layar HP yang kecil, yang sering menyebabkan masalah performa dan layout yang pecah, kita mendesain untuk layar terkecil terlebih dahulu. Secara kode ini berarti gaya default kita di luar media query adalah untuk tampilan mobile. Dan kita menggunakan min width media queries untuk menambahkan kompleksitas saat layar membesar. Pendekatan ini efisien karena browser HP tidak perlu membuat dan memproses kode CSS desktop yang berat yang kemudian ditimpa. Mereka hanya membuat kode dasar yang mereka butuhkan. Ini adalah pola pikir progressive enhancement, mulai dari fondasi yang kuat lalu hias sesuai kemampuan perangkat. Memilih breakpoint atau titik di mana layout berubah adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menetapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik. Misalnya 375 pixel untuk iPhone X atau 768 pixel untuk iPad. Ini adalah strategi yang sangat rapuh karena budget baru dengan ukuran layar aneh muncul setiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubahlah layoutmu ketika kontennya mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan di kolom komentar tidak terlalu panjang atau gambar menjadi terlalu kecil, itulah saatnya membuat breakpoint baru. Dengan cara ini, desainmu akan tetap terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang maupun yang akan rilis di masa depan. Bahkan perangkat yang belum ditemukan sekalipun. Masa depan desain responsif sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju container queries atau add queries. Media query memiliki kelemahan besar, ia hanya melihat ukuran viewport atau jendela browser, bukan ukuran tempat komponen itu berada. Container queries memungkinkan semua komponen, misalnya kartu produk, untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen induknya atau kontainernya. Ini berarti sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletakkan di sidebar yang sempit dibandingkan saat diletakkan di area konten yang utama yang lebar, tanpa perlu menulis class modifier tambahan. Ini adalah revolusi besar bagi komponen-based arsitektur karena membuat setiap komponen benar-benar modular dan cerdas secara intrinsik. Selain tata letak visual, strategi responsif yang mencakup tipografi yang cair atau fluid typography menggunakan fungsi modern seperti clamp. Kita bisa mengatur ukuran font yang berskala mulus untuk antara nilai minimum dan maksimum tergantung lebar layar. Tidak ada lagi lompatan ukuran font yang kasar saat berpindah breakpoint. Kita juga tidak harus menggunakan unit relatif seperti rem dan em, alih-alih pixel untuk menghormati pengaturan ukuran font pengguna di sistem operasi mereka. Desain responsif bukan hanya soal buat di layar, tapi soal menghormati preferensi dan keterbatasan pengguna. Terakhir, kita harus mulai mengadopsi logical properties seperti margin inline start dan margin left. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan atau left to right yang disingkat LTR. Logical properties. Apa itu logical properties? Fitur dalam CSS yang memungkinkan kita mengatur tata letak berdasarkan aliran teks.
bukan berdasarkan arah fisik atau sebelah kiri kanan yang kaku. Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri atau right to left. Dengan menggunakan properti logis, kita akan otomatis membalik dirinya sendiri saat arah bahasa dokumen berubah, tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk mode RTM. Ini adalah bentuk responsivitas terhadap budaya dan bahasa, memastikan aplikasi kita siap untuk skala global sejak hari pertama. Responsif sejati adalah tentang fleksibilitas total terhadap perangkat, terhadap konten, dan terhadap penggunanya. Lalu materi ke-6, integrasi keislaman, harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan atau jamal adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang meneladani sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ia harus berlandaskan pada mizan atau keseimbangan dan nizam atau keteraturan. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang presisi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut. Di layar digital, menempatkan setiap elemen pada posisi yang proporsional atau proporsionalitas agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep The Box Model, padding, border, dan margin mengajarkan kita tentang pentingnya hudud atau batasan dan adab atau etika dalam berinteraksi. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar atau margin, serta memiliki benteng perlindungan diri atau border. Margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk. Mirip dengan adab, pergaulan Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain atau tajasus, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernafas. Sebuah layout yang berantakan karena margin yang tumpang tindih atau collapsing margin ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab, di mana hak-hak individu saling dilanggar. Prinsip specificity and the cascade dalam CSS adalah analogi teknis yang sempurna untuk memahami fikih al-aulawiyat, yaitu fikih prioritas. Dalam CSS, aturan yang lebih spesifik atau ID akan mengalahkan aturan yang umum atau tag, dan aturan yang datang belakangan akan menimpa yang terdahulu. Dalam Islam, tidak semua amal memiliki bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada perintah yang bersifat umum, dan ada dalil yang bersifat khusus atau khas untuk mengkhususkan dalil umum atau am. Seorang muslim yang bijak, seperti browser yang merender CSS, harus tahu aturan mana yang harus diprioritaskan saat terjadi konflik kepentingan. Kita mendahulukan kewajiban kepada Allah, atau dalam kasus ini itu konteksnya spesifisitas tinggi di atas ekspektasi manusia atau spesifisitas rendah, menciptakan hierarki kehidupan yang kokoh dan tidak ambigu. Teknologi responsive design mencerminkan karakteristik Islam yang salih likulli zaman wa makan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. HTML ibarat akidah dan prinsip dasar syariat yang tetap dan tidak berubah, atau konten dan substansi. Sedangkan CSS ibarat fikih atau muamalah yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks, tampilan atau wajah. Islam memberikan rukhsah keringanan bagi musafir, orang sakit atau kondisi darurat lainnya. Demikian pula desain web yang responsif beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna. Kita tidak memaksa tampilan desktop yang berat,
kepada pengguna HP yang lemah, sebagaimana Islam tidak membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya. La yu- la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, filosofi di balik Flexbox dan Grid adalah tentang mendapatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari adil atau keadilan. Lawan dari adil adalah zalim atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita menggunakan tabel untuk layout atau praktik kuno, atau membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi, di mana main aksis dan core aksis selaras. Dalam bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan hak atau benar dan jelas, meminimalisir kesalahpahaman bagi siapapun yang melihatnya. Materi 7, kesimpulan menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkap misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari arsitektural yang harus kamu pegang teguh. Kotak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang atau box model. Mengabaikan padding, border, dan margin adalah resep untuk layout yang berantakan. Riset global, box sizing, box order adalah langkah wajib pertama di setiap proyek. Spesifisitas adalah mata uang. CSS bukan hanya soal gaya, tapi hierarki kekuasaan atau specificity. Kita memahami bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditipa. Arsitek yang bijak menjaga grafik spesifisitas tetap datar dengan mengandalkan class. Flexbox untuk garis, grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan Flexbox. Keduanya adalah mitra. Flexbox menguasai penyelarasan satu dimensi, yaitu baris dan kolom, untuk komponen mikro, sementara grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. Keempat, responsif bukan sekedar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional. Dengan pendekatan mobile first, kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu menambah kompleksitas untuk layar besar. Container queries kini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya, bukan hanya viewport browser. Yang kelima, logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic numbers, seperti Margin Left 37 pixel yang rapuh. Sebagai gantinya, kita menggunakan unit relatif, fungsi calc atau kalkulasi, dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap melangkah ke bab 4, di mana kita akan belajar cara mengelola kode CSS yang bertumbuh besar agar tetap rapi, modular, dan terukur. Baiklah, sekian materi yang dapat saya bacakan pada ebook chapter atau bab 4. Apabila terjadi kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.